Endingnya justru karena mengecewakan, banyak orang akhirnya berdebat hingga saat ini apa maknanya. Sebuah seri yang dikemas seakan-akan sebuah cerita biasa antara robot melawan monster, ternyata mengandung begitu banyak misteri yang memperkuat ceritanya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali di Speak Evangelion, sebuah franchise anime yang umurnya sudah 25 tahun lebih, sampai sekarang masih besar fanbase-nya, sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan. Terlepas dari karena memang ceritanya yang luar biasa emosional, amat sangat dalam, betul. Terlepas dari karena ini animenya rilis tahun 95, betul juga. Dan terlepas dari karena adanya movie Rebirth-nya, yang mana betul juga, kita harus sadari bahwa semua pencapaian itu tadi berangkat dari sebuah seri yang awalnya dibuat menjadi sebuah TV series berjumlah 26 episode. Sebutin sama aku berapa banyak seri tahun 90-an ke atas yang ikonik, legendaris, jumlah episodenya di bawah 50. Bisa sebutin? Agak kesulitan? Itu sudah menjadi cukup bukti bahwa Evangelion memang sebuah seri yang luar biasa, fenomenal, dan revolusioner. Dan menurutku ada 4 hal utama yang bisa kita temukan di Neon Genesis Evangelion yang membuat seri ini sebegitu dicintainya, ditungguinnya, dan diperbincangkannya. Dan kali ini, mari kita bahas sama-sama betapa Evangelion merevolusi industri anime dan industri mecha. Silakan di like, share, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Selalu di follow Instagram Sana Speak sebagai seorang cinta anime, sebagai semataku penikmat Evangelion. Mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku ingatkan dulu di awal, kita bicara soal Neon Genesis Evangelion-nya, yang berarti mari kita bawa pikiran, analisis, dan penilaian kita kembali ke tahun 1995. Di saat kala itu, industri anime itu sedang stagnan. Disebut-sebut tahun 90-an itu banyak anime yang monoton, yang gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak inovasi, dan agak jarang menemukan hal baru. Sampai akhirnya Evangelion datang dan memulihkan kondisi tersebut. Alasan yang pertama adalah karena Evangelion mengubah genre mecha. Aku udah pernah bilang kalau aku tuh sebenarnya nggak begitu into dengan genre ini. Dan aku mengerti betul bahwa Evangelion itu bukan mecha. Aku paham, I know, oke? Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Evangelion dikemas seakan-akan ini adalah sebuah cerita tentang robot, tentang cyborg lebih tepatnya, yang seakan-akan ingin menyelamatkan dunia. Disinilah Evangelion datang untuk mendistorsi genre mecha ini. Ketika kala itu robot-robot didesain dengan tubuh yang gede, gagah, heroik, Evangelion menghadirkan para Eva yang tampilannya amat sangat berkebalikan dengan apa yang ada. Lebih terlihat sebagai sosok penghancur daripada penyelamat. Buat suhu-suhu mecha, barangkali kalau ada yang kurang pas, kurang tepat, mohon dikasih penjelasan tambahan di kolom komentar. Dan tentu nggak cuma soal robotnya, tentu soal main karakternya, soal protagonis utamanya. Yang selama ini, setidaknya sampai tahun 95 itu, si karakter utama yang menjadi pilot dari robotnya itu selalu umumnya seorang remaja yang mungkin dia punya masa lalu yang buruk, tapi dia itu orangnya pantang menyerah, selalu panas, bersemangat, ya kayak karakter-karakter shonen pada umumnya. Sampai akhirnya Shinji Ikari datang, seorang bocah sad boy umur 14 tahun yang manja, penakut, pemalu, punya anxiety, punya ketakutan akan kesendirian, dan dia menjadi pilot EVA 01 bukan atas dasar supaya menyelamatkan umat manusia, tetapi adalah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, adalah untuk tidak ditinggal sama orang lain. Dalam progres ceritanya, kita tidak melihat sosok seorang idola, seorang yang amat sangat motivasional, orang yang akan selalu berjuang di kala kesusahan, orang yang pantang menyerah di kala ketidakmungkinan. Dia selayaknya manusia biasa, menunjukkan betapa rapuh dan lemahnya dia. Alasan yang kedua, masih berkaitan keunikan karakternya. Kita bicara soal 3 MC kita. Bisa dibilang Evangelion juga lah yang memulai tren di mana karakter utamanya bermasalah dengan kepribadiannya, dengan identitasnya. Ketiga karakter kita punya masalahnya masing-masing, punya kekhawatiran masing-masing, dan punya ketakutan masing-masing. Agak jarang saat itu kita menemukan karakter utama yang cukup bermasalah dengan identitasnya. Dan dimulai dari Evangelion lebih terbuka.
industri anime semakin terbuka untuk melihat bahwa karakter utama nggak selalu harus motivasional. Bahwa karakter utama pun bisa memberi pelajaran lewat penderitaan yang mereka alami. Dan tentu aku yakin kalian sudah melihat cukup banyak meme gitu bisa dibilang ya. Berapa banyak karakter-karakter anime yang kayak kodiannya Rei, yang mana nggak bisa disalahkan. Rei dan Asuka bisa dibilang menjadi ikon karakter anime cewek di tahun 90-an. Tsundere bisa dibilang salah satu percikannya tuh dari dia. Kemudian akhirnya di tahun 2000-an baru mulai bermunculan banyak karakter-karakter cewek yang tsundere. Ayanami Rei juga sama, karakter cewek yang pendiam, yang nggak menunjukkan emosi, yang selalu lempeng aja di setiap kondisi, bisa dibilang bibitnya juga dari dia. Sehingga keunikan karakter-karakter inilah yang memiliki penderitaan, memiliki ketakutan masing-masing, serta ciri khas kepribadiannya tadi menjadi revolusi, menjadi perubahan yang datang, angin segar di industri anime. Alasan yang ketiga, simbolismenya. Buat yang udah nonton, kita tahu bersama bahwa seri ini syarat dengan simbol-simbol dan makna tersirat di baliknya. Mulai Evangelion, anime-anime itu semakin berani, semakin kental memasukkan unsur-unsur keagamaan dalam cerita. Dan menariknya, Jepang itu kan mayoritas pemeluk agama Shinto dan Buddha. Tapi di Evangelion yang dimasukkan adalah unsur agama Kristen dan Yahudi. Bagaimana cara mereka memasukkan unsur-unsur ini tadi? Semuanya dipakai simbolisme-simbolismenya, dimasukkan ke dalam narasi cerita. Harus dan wajib diakui amat sangat sempurna dan spektakuler. Penyalipan, 3 raja dari timur, naskah Laut Mati, Adam, Eve, Lilith, tombak Longinus, malaikat, semuanya dimasukkan ke dalam cerita, memperkaya narasi, memperkaya misteri dan lore yang tersimpan di dalam Evangelion. Sebuah seri yang dikemas seakan-akan sebuah cerita biasa antara robot melawan monster, ternyata mengandung begitu banyak misteri yang memperkuat ceritanya. Dan yang keempat, itu adalah endingnya. Apakah endingnya jelas? Tentu enggak. Apakah endingnya memuaskan? Ya enggak juga. Bukan itu maksud. Endingnya justru karena mengecewakan. Justru karena episode 25, 26, dan bahkan ending dari film End of Evangelion-nya itu aneh, susah untuk dipahami, susah untuk diinterpretasikan. Banyak orang akhirnya berdebat hingga saat ini apa maknanya. Banyak orang yang mencari tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Di saat banyak anime mecha di luar sana dan anime action pada umumnya menutup cerita seru mereka dengan aksi yang megah, aksi yang keren, sebuah akhir yang memuaskan, akhir yang bikin semua orang tuh bahagia. Di Evangelion, kita nggak merasakan sedih, kita nggak merasakan bahagia. Yang ada kita malah bingung. Dan itulah yang menjadi kekuatan, menjadi ciri khas yang sampai saat ini, coba kalian cari di Google atau cari di YouTube, kalian persempit waktu pencariannya ke 1 hari terakhir, pasti masih ada aja orang yang ngebahas, ngebedah, nganalisis soal Evangelion, baik ceritanya, karakternya, apalagi endingnya. Meskipun semua sudah terjawab lebih baik di movie Rebirth-nya, nggak bisa dipungkiri Neon Genesis Evangelion dan End of Evangelion menjadi ending cerita anime yang ikonik karena betapa tidak jelas dan mengecewakannya, namun juga betapa dalam dan klise makna yang ingin disampaikan. 4 hal itulah menurutku yang mendasari kenapa Neon Genesis Evangelion bisa meledak, bisa booming saat itu tahun 95, kemudian baru oke nih Studio Gainax, oke nih kita bikin End of Evangelion yang lebih menjelaskan lagi. Tapi itu pun ternyata juga nggak begitu menjelaskan sampai akhirnya dibikin movie Rebirth-nya. Andai, kita bayangkan aja, andai Evangelion tidak memiliki kekuatan 4 ini tadi, dan andai Evangelion nggak semeledak itu awalnya, jelas kita nggak akan dapat movie-nya yang sampai sekarang, dan seri ini ya udah akan jadi salah satu seri yang terlupakan begitu aja. Tapi enggak, buktinya hingga saat ini masih menjadi salah satu seri yang legendaris, masih menjadi patokan dan standar banyak orang ketika menilai sebuah anime. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Gimana pendapat kalian? Apa kekuatan, apa secret sauce-nya, resep rahasianya Evangelion bisa bertahan 25 tahun lebih itu apa? Silahkan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itarashai minasan.